Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah wawasan sosial budaya maritim. Pekan ini kita sudah memasuki pekan kelima perkuliahan kita. Adapun materinya adalah sejarah maritim. Kita bagi menjadi beberapa bagian. Di bagian awal ini kita bicara mengenai sejarah hukum laut. Saya berharap adik-adik sudah membuat tugasnya sesuai dengan lingkupnya masing-masing. Di menu alur pembelajaran, Anda upload di menu tugas, Anda ketik intisarinya di menu forum. Dan nanti sebentar setelah saya menjelaskan summary-nya, Anda bisa menjelaskan materi-materi yang menjadi tugasnya. Oke, jadi sekarang kita akan bahas tentang sejarah hukum laut. Jadi kalau kita bicara sejarah hukum laut, kenapa ini penting? Karena ini menentukan batas wilayah kedaulatan sebuah negara. Yang kita kemarin bahas bahwa Indonesia itu negara kepulauan bersih Nusantara, bahwa Indonesia itu negara yang berada di posisi silang, bahwa Indonesia itu negara yang biasa juga disebut sebagai benua maritim Indonesia. Nah, di abad ke-17 itu ada dua doktrin hukum yang populer gitu. Apa itu? Ada yang disebut dengan mare liberum, ada yang disebut dengan mare clausum. Ini kurang lebih sama dengan konsep yang biasa disebut res nullius atau res communis. Nah, mare liberum ini bertentangan dengan mare clausum. Artinya ada asumsi yang berbeda, ada isi doktrin yang berbeda. Nah, yang pertama itu dia melihat bahwa laut itu tidak bisa dimiliki, ya, bahwa laut itu milik bersama masyarakat dunia, tidak bisa dimiliki. Nah, sehingga kemudian tentu berbeda perlakuannya di saat dikatakan laut tidak bisa dimiliki. Nah, kemudian ada mare clausum yang mengatakan bahwa laut itu dapat dimiliki, dan itu dipelopori oleh Inggris, Spanyol, Portugal, ya, yang memang memiliki armada laut yang kuat. Jadi ini mereka memiliki armada laut yang kuat. Bahwa kalau kita bicara Inggris, Spanyol, Portugal itu kan lebih awal dia menjelajahi samudra. Nah, ini juga didukung oleh dua ahli, ya. Kalau mare liberum itu ada Hugo de Grotius, ya. Dia mengatakan bahwa laut tidak dapat dimiliki karena itu terkait dengan ownership. Ya, hanya bisa dilakukan melalui possession. Possession itu hanya bisa melalui pemberian atau melalui okupasi pendudukan. Nah, sementara pendudukan terhadap barang-barang yang bergerak itu ya dapat terjadi melalui hubungan fisik atas barang tersebut. Nah, misalnya di atas laut itu ada apa? Ada kilang minyak misalnya, atau ada mercusuar di atas karang-karang yang tidak nampak di permukaan laut, tapi dibangun. Nah, itu bisa dimiliki. Itu menurut mare liberum. Nah, sementara mare clausum itu mengatakan bahwa ya ini Sheldon punya pendapat, iya memang bahwa okupasi itu penting dalam pemilikan, namun bisa saja kemudian sesuatu itu dimiliki, dan itu sudah terbukti dalam sejarah, ya, yang namanya prescription. Jadi prescription, pendudukan, penguasaannya. Nah, kemudian Sheldon mengatakan kalau laut tidak bisa dimiliki, kenapa sungai, kenapa perairan sepanjang pantai itu diakui dimiliki? Nah, itulah yang kemudian akhirnya melahirkan yang namanya
teori Cannon Shot Rule ya. Ada apa namanya persepakatan di antara negara-negara gitu. Ada konvensi Den Haag gitu, yang kemudian mengatakan bisa saja laut itu dimiliki, tapi dimilikinya tidak secara keseluruhan. Ada laut bebas. Laut bebas. Sejauh mana laut yang menjadi wilayah kedaulatan itu sejauh negara tersebut bisa menerapkan menerapkan hukumnya. Tembakan meriam tercanggih per 3 mil, makanya dijadikanlah patokan 3 mil itu sebagai batas laut sebuah negara. Sisanya itu laut pedalaman, laut bebas. Kemudian Indonesia ini kan Hindia Belanda dulu. Nah, Hindia Belanda. Nah, ada undang-undang di Belanda berlaku. Ya, undang-undang Hindia Belanda ini ya itu tadi berlaku Cannon Shot Rule. Di mana undang-undang Hindia Belanda itu menetapkan 3 mil dari tadi itu patokan 3 mil itu, bahwa meriam bisa menghalau para perompak atau mereka yang mau mengganggu wilayah daratan sebuah negara pantai, negara pulau. Kalau kita lihat petanya ya seperti ini, bisa dibayangkan ya adik-adik, ini peta kita dulu sebelum merdeka ya. Jadi di antara Jawa, Kalimantan, di antara Sumatera dengan Kalimantan, di antara Kalimantan dan Sulawesi dan pulau-pulau di timur Indonesia itu ada laut bebas, laut bebas. Nah, itulah laut bebas yang bisa saja warga pelayar-pelayar asing itu lewat di situ dan tidak ada masalah hukum. Nah, ini bisa berbahaya. Selain konsepsi negara kesatuan itu, bahwa yang namanya negara kesatuan itu kan ada integrasi wilayah, darat, laut, udara di atasnya. Juga tentu ada masalah keamanan, ada masalah ada masalah kedaulatan bisa terjadi di situ. Sekarang saya ini masih banyak illegal logging, masih banyak illegal fishing dan seterusnya. Apalagi kalau sudah menjadi terbuka, ya. Itulah yang akhirnya kemudian melahirkan namanya Deklarasi Juanda. Siapa itu Juanda? Ya, Juanda itu Perdana Menteri dulu. Indonesia pernah itu mengenal istilah Perdana Menteri di masa Orde Lama ya. Nah, di saat Juanda menjadi Perdana Menteri, disitulah kemudian dia menyampaikan tentang sebuah deklarasi bahwa isinya itu sebenarnya tiga hal utama di situ. Pertama, bahwa seluruh laut antar pulau tanpa memandang itu luas atau sempit itu adalah wilayah Indonesia, disebut laut pedalaman atau laut Nusantara. Yang kedua, bahwa untuk mengukur batas teritori kita diukur dari pulau terluar pada saat surut terendah itu 12 mil. 12 mil ke arah luar. 12 mil ke arah luar. Lalu kemudian walaupun kita memiliki laut-laut itu, walaupun kita memiliki laut-laut pedalaman itu, laut Nusantara itu, tapi kemudian Indonesia tetap membuka wilayahnya, wilayah lautnya. Makanya namanya ALKI. ALKI itu alur laut kepulauan Indonesia. Ada 3 ALKI kita. Jadi ALKI ini juga yang menjadi perlintasan udara. Ya, tidak boleh pesawat tempur musuh itu lalu lalang, tidak bisa. Dia hanya bisa di ALKI. Dan sekaligus juga menjadi alur udaranya untuk kapal-kapal perang asing. Nah, ini ini usulan Inggris dan Amerika sebenarnya, dan ini ditolak. Karena kalau begini kejadiannya, wah, Indonesia ini bisa dipecah-pecah. Dan terbukti kan di masa Hindia Belanda dulu, dihancurkanlah itu armada laut kerajaan-kerajaan Nusantara dulu oleh para kolonialis. Nah, jadi memang ada hak terhadap negara kepulauan itu. Ada namanya lintas, ada lintas damai, ada lintas transit. Ini berbeda ini. Ya, jadi bernavigasi melintas selat yang digunakan untuk pelayaran internasional antara laut lepas atau zona ekonomi eksklusif lain. Ada lintas transit, dia transit. Ada lintas damai, bernavigasi melalui laut teritori suatu negara sepanjang tidak merugikan kedamaian, ketertiban atau keamanan negara bersangkutan. Lintas, ya dia lewat, gitu. Termasuk masuk dan keluar perairan pedalaman untuk singgah di salah satu pelabuhan. Itu lintas, ya. Kalau kaitannya dengan lintas itu berarti laut Nusantara. Kalau lintas damai itu laut teritori. Kalau lintas transit itu ya kaitannya dengan zona ekonomi eksklusif. Ya. Nah, haknya ini masih hak terhadap alur kepulauan itu alur laut.
Jadi alur laut itu kan ada ditentukan, ada koordinat-koordinatnya ya. Begitupun dengan pesawat tempur, pesawat terbangnya musuh, bukan musuh ya, negara lain maksud saya. Itu 25 mil ke kiri ke kanan tidak boleh lewat. Nah itu garis sumbunya. Jadi memang ini ribet ya. Kalau di darat kan jelas kelihatan wilayah kita. Tapi kalau bicara laut ya itu titik-titik koordinat, dan titik-titiknya itu adalah pulau terluar. Pulau terluar. Kemudian setelah adanya deklarasi Juanda, sebenarnya ada perjanjian hukum laut PBB. Pernah diadakan konvensi, ya ada konvensi pertama, kedua, dan ketiga. Nanti setelah yang ketiga ini kemudian menghasilkan beberapa hal yang mensupport tadi deklarasi Juanda itu. Ya, akhirnya kemudian kita punya pulau sebanyak ini ya. Ada beberapa pulau-pulau yang berbatasan dengan negara lain. Ini kan sudah kita bahas kemarin di sumber daya alam biotik dan abiotik. Nah, sehingga muncullah istilah-istilah ini saat kemudian setelah adanya Konvensi Hukum Laut PBB yang ketiga tahun 1982. Ada namanya laut teritori, ada namanya laut pedalaman, ada namanya zona tambahan, ada zona ekonomi eksklusif, ada landasan kontinen, ada laut lepas. Di mana itu ya ini seperti ini gambarannya ya. Bahwa kalau kita bicara laut teritori ya itu adalah 12 mil dari garis pangkal, garis dasar ya, baseline. Nah, di mana kalau bicara garis dasar ya garis yang menghubungkan titik-titik pulau terluar. Jadi pulau terluar itu sebenarnya etalase negeri, harus dijaga. Kalau hilang atau rusak, kita mundur lagi ke belakang. Akhirnya wilayah kita menjadi sempit, wilayah kita menjadi sempit. Wilayah sempit, ya sumber daya alamnya juga tentu terbatas. Itu kalau kita bicara laut teritori. Kalau laut pedalaman itu tadi disampaikan oleh Insinyur Juanda ya, bahwa ya seluruh laut antar pulau itu disebut laut pedalaman atau laut laut Nusantara. Kemudian ada zona tambahan. Nah, ini zona tambahan ini. Jadi zona tambahan itu 12 mil setelah laut teritori. Jadi ini 12 mil sebenarnya itu apa ya? Ya itu seperti got. Jadi jalanan di depan rumah kita itu ada gotnya. Got itu zona tambahan sebenarnya supaya ya mobil itu tidak nabrak kendaraan, tidak nabrak pagar kita. Jadi pagar itu ya laut teritori, batas teritori itu. Pagar itu batas teritori kan. Jadi yang ada dalam NJOP pajak kita di rumah itu kan sampai pagar. Setelah pagar ada got. Nah, kadang itu orang merasa juga got miliknya. Padahal got itu fasilitas umum, di mana bisa mengalirkan ya air dari berbagai gotnya rumah tangga yang lain. Nah ini zona tambahan, jadi 12 mil itu zona tambahan got lah. Gitu. Ada landas kontinen itu ya jalanan itu sendiri, ya di depan rumah tetap dijaga, dibersihkan. Ada laut bebas, mungkin ada jalanan yang tidak ada rumah di situ, ya bebas, tidak ada. Negara yang harus tangani itu negara internasional, ya, bukan negara tertentu. Nah tentu kalau bicara zona tambahan itu zona pencegahan sebenarnya. Dia masih bisa menghukum kalau ada pelanggar ya. Kan biasa ada film-film Anda lihat itu, oh dia bebas kan, dia ada laut bebas. Tinggal di laut bebas terus, bagaimana logistiknya ya. Nah masalah. Tapi kalau kemudian dia masih ada di zona tambahan, nah itu masih bisa melakukan pencegahan dan menghukum pelanggaran peraturan terkait dengan bea cukai, fiskal, atau imigrasi. Nah sementara kalau bicara zona ekonomi eksklusif itu 200 mil ya, dari garis pantai. Jadi 200 mil dari sini. Jadi bukan 200 mil dari zona tambahan, bukan. 200 mil dari garis pantai. Jadi garis pantai itu menjadi batasan 200 mil. Itulah yang disebut dengan zona ekonomi eksklusif. Jadi ada kedaulatan di situ sebenarnya. Kedaulatan sebuah negara pantai atau negara pulau atau negara kepulauan untuk apa? Untuk kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam. Ya, tapi kemudian negara lain itu juga dapat menikmati kebebasan pelayaran, penerbangan, meletakkan pipa atau kabel bawah laut. Itu di zona ekonomi eksklusif. Ya. Kemudian ada landasan kontinen. Nah, landasan kontinen itu dasar laut dan tanah di bawahnya itu landasan kontinen ini. Nah, itu bisa sampai 350 mil. Tapi ya tidak bisa melebihi lagi 100 mil dari kedalaman ini. Misalnya ini kedalamannya sudah 2,5 km, ya tidak bisa lagi lewat 100 mil, ya. Tidak melebihi 100 mil keluar. Itu landas kontinen karena setelah itu laut bebas namanya. Ya, laut bebas. Kemudian laut lepas.
Laut bebas itu, laut lepas itu ya tentu setiap negara yang berlayar bisa menggunakan satu bendera saja. Ya karena kan tidak ada pemilik laut bebas. Itulah tadi yang disebut dengan mare liberum. Nah, kalau kita bicara sejarah hukum laut ini kan kaitannya dengan konflik wilayah ya. Konflik wilayah laut Indonesia itu kan masih bermasalah dengan Ambalat, Sipadan dan Likitan lepas. Itu nanti didiskusikan itu. Silakan nanti didiskusikan. Kenapa itu Sipadan dan Likitan lepas? Kita kalah di Mahkamah Internasional kan. 16 hakim agung itu menangkan Malaysia. Lalu kemudian ya ada penyelesaian sengketa menggunakan pendekatan effective occupation. Nah, itu effective occupation artinya bukan berarti hanya sejarah bahwa kita pernah ada di situ, tapi bahwa itu dikelola. Itu pentingnya dikelola. Ada legalitas di situ pengelolaan secara de facto dan ada produk-produk hukum yang kemudian menyertai pengelolaan itu. Nah, itulah membuat Malaysia menang karena Inggris sudah melakukan pengelolaan di sana. Ya, ada industri wisata malah Malaysia sudah buat di situ. Nah, sehingga tahapan-tahapannya perlu begini, perlu identifikasi, inventarisasi, rumusan isu-isu, permasalahan, dan dalam pengelolaan wilayah pesisir itu penting. Itu sudah dilakukan sih sebenarnya negara kita, tapi harus lebih optimal lagi. Ya, sehingga kemudian ya masyarakat di pesisir itu, masyarakat di perbatasan utamanya itu ya bisa cinta negara. Karena kalau tidak, bisa saja mereka merasa diperlakukan tidak adil. Lalu mereka bisa saja melepaskan diri. Oke, selanjutnya di bagian kedua ini kita bicara mengenai kerajaan maritim. Nah, banyak kerajaan maritim karena hampir seluruh kerajaan-kerajaan Nusantara kita itu kerajaan maritim. Misalnya. Tapi kita coba angkat saja beberapa kerajaan maritim yang kita anggap mewakili kejayaan kerajaan maritim masa lalu. Sriwijaya, nah, kita lihat petanya ini Sriwijaya, di sini ada rajanya ya, Mula Warman. Itu kan kemudian abad ke-7 dia mencapai masa keemasan. Menguasai Selat Malaka, menjadikan Selat Malaka sebagai apa ya, sebagai potensi utama di dalam membangun kerajaannya dan itu disegani oleh bangsa-bangsa Asia Selatan, Asia Timur. Ya, saat itu saya potensi apalagi Indonesia sekarang ini dengan luas yang luar biasa ya, potensi yang banyak. Kemudian Majapahit, nanti deskripsi lebih lanjut lah karena kayaknya ada diskusi pekan depan itu adik-adik bisa mengangkat itu mendeskripsi kerajaan-kerajaan maritim masa lalu yang hebat itu. Kemudian kerajaan Majapahit lebih hebat lagi karena wilayahnya sangat luas. Ya, dan kemudian teknologi maritimnya itu sudah bagus. Banyak senjata alutsistanya bagus. Ada armada perang itu 40 kapal perang. 400 bukan 40 400. Ada yang kemudian 70 meter panjangnya ini kan. Itu berat 500 ton, bisa muat 600 penumpang, itu kan luar biasa itu teknologi kelautannya. Kemudian yang ketiga, Kerajaan Gua Makassar. Nah, ini kan kita ada di Sulsel ini, ada di Makassar ya. Bahwa Kerajaan Gua Makassar juga hebat di zamannya. Apalagi setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis. Sombaopo itu menjadi pelabuhan transit utama. Sudah ada angkatan perang, sudah ada sistem birokrasi, sudah ada sistem perdagangan yang bagus ya. Ada keterkaitan sektor-sektor itu sudah ada di sana. Nah, karena kalau kita bicara Makassar kan, Makassar itu bisa sebagai grup etnis, sebagai sebutan kerajaan kembar, sebagai ibu kota kerajaan dengan benteng Sombaopo, Panakukan, dan benteng Jumpandang. Kalau benteng Jumpandang masih bisa dilihat, itulah benteng Rotterdam. Ya, karena kan si Spelman itu kan lahir di Rotterdam. Dia kasih nama itu benteng Jumpandang menjadi benteng Rotterdam. Padahal itu yang bangun itu Raja Goa itu. Dulu namanya benteng Panyua, seperti penyu merayap ke pantai kan itu. Lalu benteng Sombaopo masih bisa dilihat, ya. Nah, ini benteng Panakukan tidak bisa dilihat. Yang ada sekarang ini Mall Panakukan yang tidak bisa kita masuk kalau tidak divaksin ya. Nah, ini persoalan. Jadi Makassar itu istilah yang pernah hilang itu. Dulu kan namanya Ujung Pandang. Nah, Prof. Matulada almarhum mengatakan bahwa ya kembalinya nama Makassar itu berarti kemenangan sejarah karena situ kan penuh dengan nilai-nilai sejarah ya. Nah, ini Kerajaan Gua Makassar ya. Ini benteng Sombaopo bisa dilihat di sana ada Baruga Sombaopo. Nah, raja pertamanya ini ya perempuan bernama Tumanurung. Lalu kemudian kawin-mawin dengan Raja Bantaeng. Nah, itu. Akhirnya di Jazirah Selatan itu kan ada suku Makassar di situ. Kemudian bagaimana hubungannya dengan Majapahit? Jadi
Hayam Wuruk itu berkuasa, Raja Goa kedua berkuasa. Bersamaan itu dia punya. Nah, dikatakan bahwa ya Makassar itu menjadi daerah ke-6 Kerajaan Majapahit di Sulawesi. Jadi ya pernah menjadi bagian dari Kerajaan Majapahit. Kemudian kita lihat raja-raja yang berpengaruh. Raja Goa ke-6, ini di situ terjadi pembagian kerajaan Goa Talo ya. Lalu kemudian ada yang menjadi raja, ada yang menjadi Mangkubumi ya. Kemudian Raja Goa ke-9, nah ini yang membangun benteng Sombaopu ya. Lalu kemudian memperluas wilayah kerajaan. Ya, kemudian terjadi perang saudara. Lalu kemudian ada penyatuan kembali. Kemudian ada Sultan Hasanuddin. Nah ini yang populer saya pikir sampai sekarang. Sultan Alauddin ya, sebelum Sultan Hasanuddin, Sultan Alauddin yang kemudian membuat benteng Ujung Pandang ya. Kemudian Panakukang antara Sombaopu dan Barombo. Nah, itu ada benteng di situ. Nah, di sini juga mulailah pertempuran dengan Belanda. Ya, VOC. Nah, di sini juga ramai. Belanda kan memonopoli perdagangan. Ya, dikasih sedepa mau lebih lagi, gitu ya. Nah, banyak ada Portugis juga masuk di sana. Kemudian Raja ke-16, ini Sultan Hasanuddin. Jadi dia berperang melawan Admiral Spelman. Ya. Ini si Spelman ini yang berubah itu nama benteng menjadi benteng Rotterdam. Ya. Di sini ada perjanjian Bungaya. Ya. Lalu kemudian perang melawan VOC ini luar biasa sampai sehabis-habisnya. Jatuh Juni 1669 VOC ya. Tapi kemudian Makassar itu dimasukkan sebagai wilayah Hindia Belanda nanti 1 April 1906. Makanya ada yang mengatakan kita ini hanya dijajah 39 tahun. Karena secara administratif kita 39 tahun di bawah Hindia Belanda. Tapi kan namanya dijajah itu bukan hanya persoalan administratif ya. Monopoli perdagangan itu penjajahan sebenarnya. Nah, makanya ya kita terima saja itu 3,5 abad. Untuk menggambarkan begitu perihnya orang dijajah dan jangan lagi mau terjajah. Itu saya pikir hikmahnya ya. Nah selanjutnya yang mau didiskusikan kalau kita diskusi di kelas ini adalah apa yang kemudian bisa menjadi pelajaran dari aspek sejarah itu untuk bangsa Indonesia. Ya, kita kan kemarin sudah bicara mengenai poros maritim dunia ya. Kita juga punya angkatan laut yang harusnya alutsistanya canggih untuk bisa menjaga wilayah laut kita ya. Selanjutnya di bagian ketiga ini kita bicara tentang sejarah pelayaran. Nah, kalau kita bicara sejarah pelayaran, bagaimana peran perairan Indonesia dalam jalur perairan dunia? Saya pikir ya Indonesia itu kan negara kepulauan berciri Nusantara itu kan kemarin sudah kita bahas arsi laut pelagus utama berarti laut utama. Nah, jadi dikenal ini ya ada 3 laut pada abad ini yang merupakan zona komersial di Asia Tenggara, Laut Banda, Laut Jawa, Laut Flores. Nah, kemudian 4 laut strategis Nusantara dalam sejarah ada Selat Malaka, Selat Sunda, Laut Jawa, dan Laut Maluku. Nah, makanya kemudian ini dibagi menjadi 3 jalur ya di abad ke-19. Ada jalur sutra maritim namanya. Yang mana itu jalur sutra maritim? Ya jalur-jalur meliputi Laut Cina Selatan, Selat Malaka, Samudra Hindia, Teluk Benggala, Laut Arab, Teluk Parsia, Laut Merah ini jalur-jalur pelayaran disebut dengan sutra maritim ya. Asia Tenggara, Kepulauan Indonesia itu masuk di dalam. Kemudian jalur rempah. Nah, ini kan dulu kan rempah-rempah itu kan laku di pasar Eropa mahal. Itulah yang dicari oleh para para pelayar asing itu sehingga lahirlah imperialisme, kolonialisme ya. Nah, ini jalur rempah. Sampailah dia di Indonesia, Molucas, ya, Maluku ya. Kemudian ada jalur kayu manis. Nah, ini juga jalur kayu manis. Ini kalau kita lihat petanya ya dia sampai di Indonesia pula. Gitu. Kemudian ini peta rempah. Kalau kita bicara peta rempah di masa Romawi kuno, ini peta jalur kayu manis sampai ke Papua. Ya. Kemudian selanjutnya adalah pelayaran. Nah, kalau kita mau mendeskripsi sejarah pelayaran Indonesia ya ini bahwa Seri Gading itu sudah berlayar
melakukan muhibah dan pengenalan dunia di abad ke-10 di Lontar Lagaligo. Nah, kalau bicara pelayaran etnis Nusantara, sebenarnya itu pelayarannya kan pelayaran-pelayaran yang apa ya, yang tidak berkonsekuensi hukum. Cuma secara de facto kita bisa lihat ada itu. Mereka berlayar di sana. Nah, tapi secara de jure tidak ada bahwa dia jajah negara ini, ada bukti-bukti penjajahan dari negara itu, tidak ada, ya. Jadi kira-kira begitu. Nah, jadi kalau bicara penguasaannya kan bisa dilihat itu di semua daerah pesisir itu ada etnis Bugis Makassar, ya. Membantu Sultan Johor mendirikan Singapura, di daerah Samarinda mendirikan Kerajaan Riau. Di Taiwan dikenal ada aksara Lontara, di Filipina juga, di Australia bagian timur juga ada, dan itu dulu kan belum ada Facebook, belum ada jaringan sosial. Yang ada itu adalah bahwa kita bertemu secara langsung di sana sehingga ada interaksi budaya kan. Oke. Nah, apa yang digunakan itu pinisi. Pinisi ini kan punya juga apa? Punya juga cerita rakyat ya, antara mitos dan realita, dengan pelaku utamanya kan ada putra mahkota, ada putri kerajaan Luwu, ada putri Wei Chudai dari Tiongkok. Nah, bahwa ini ya apakah sebuah yang benar atau tidak, yang pasti bahwa realita menunjukkan ya katanya ini kan pinisi ini digunakan oleh Seweri Gading berlayar ke Tiongkok, ya. Lalu kemudian dia bersumpah tidak kembali karena ada masalah di internal kerajaan. Sudah itu kemudian dia lupa sumpah, dia kembali, pecah itu kapal. Dan akhirnya kemudian ya pecahannya jatuh terdampar di 3 tempat yang akhirnya melahirkan skill membuat perahu di 3 tempat itu. Ada yang mengatakan ahli melihat dari bira, ahli memakai singkolok ya, alat untuk mendapatkan papan dari arah, ahli menghaluskan dari lemo-lemo, karena yaitu ada papang lambung terdampar di arah, tali temali layar di bira, lunas haluan sampai buritan itu di lemo-lemo. Jadi ya walau-walau bisawab ya, yang pasti bahwa itu ada di sana skill membuat perahu itu. Ya, cuma memang berbeda antara orang barat dengan orang Bugis Makassar itu buat perahu. Kalau orang Makassar itu arah utamanya ya di Bulukumba itu dinding dulu baru rangka. Kalau orang barat itu kan rangka dulu baru dinding. Ya, nanti lihat lebih jauh lah, diskusikan kalau kemudian ada hal yang Anda anggap penting untuk didiskusikan. Baik, cukup adik-adik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.